Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi statistika tentang data distribusi frekuensi dan tutorial cara membuat data distribusi frekuensi. Secara umum, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas yang kemudian dihitung banyaknya data yang masuk dalam setiap kelas. Tujuan dari pengelompokan data ini ialah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau fenomena. Data yang dikelompokkan dalam berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif disebut juga sebagai data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Kemudian yang kedua, data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dalam bentuk angka. Untuk menghitung data distribusi kuantitatif, yang pertama kita dapat mencari N, yaitu jumlah angka yang terdapat dalam data. Yang kedua, kita mencari max, yaitu nilai tertinggi dalam data. Yang ketiga, kita mencari min, yaitu nilai terkecil dalam sebuah data. Kemudian yang keempat adalah kita mencari rank. Rank ini adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam sebuah data. Kemudian yang kelima yaitu kita mencari kelas. Ini adalah banyaknya jumlah kelas. Nah, kemudian yang keenam adalah interval. Interval ini adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dibagi dengan banyaknya jumlah kelas. Kemudian yang ketujuh kita mencari mean. Mean adalah nilai rata-rata yang terdapat dalam kelas. Kemudian yang kedelapan kita mencari median. Median adalah nilai yang berada di tengah kelompok data. Kemudian yang ke-9 kita mencari modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul di dalam sebuah data. Kemudian selanjutnya kita mencari kuartil. Kuartil ini adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar dan setiap bagian sebesar 25% dari seluruh data. Kemudian selanjutnya kita mencari desil. Desil ini adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar dan setiap bagian sebesar 10%. Kemudian yang terakhir kita mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah pengukuran statistik dalam keuangan yang ketika diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan investasi menyoroti volatilitas historis investasi tersebut. Semakin besar standar deviasi sekuritas, semakin besar pula varian antara setiap harga dan rata-rata yang menunjukkan kisaran harga yang lebih besar. Untuk membuat data distribusi kuantitatif, pertama-tama kita akan membuat data acak terlebih dahulu dengan rumus sama dengan run between buka kurung yaitu nilai terkecil kita menggunakan angka 40, kemudian nilai terbesar kita akan menggunakan angka 95, kemudian tutup kurung, lalu tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Setelah muncul angka, lalu kita tarik sampai ke kolom F. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke baris nomor 23. Setelah itu, untuk menghilangkan rumus, kita blok semua data, kemudian kita copy, lalu kita paste value. Kemudian untuk mencari nilai N atau jumlah data, kita bisa mencari dengan rumus sama dengan Kounta, buka kurung, blok semua data, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari nilai maksimum dari sebuah data yaitu dengan rumus sama dengan max, buka kurung, blok semua data, kemudian tutup kurung lalu enter. Untuk mencari nilai minimum dari sebuah data yaitu dengan rumus sama dengan min, minimal atau buka kurung, kemudian blok semua data, tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari nilai rank atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah.
dengan rumus sama dengan buka kurung nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari kelas dengan rumus sama dengan 1 plus buka kurung 3,322 dikali log, kemudian buka kurung jumlah data atau n, kemudian tutup kurung lalu enter. Dan untuk membulatkan nilai angka tersebut yaitu dengan ditekan backslash desimal. Kemudian untuk mencari nilai i atau interval yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung nilai tertinggi atau nilai maksimal dikurangi nilai terendah tutup kurung lalu dibagi dengan kelas lalu tutup kurung lagi lalu di enter. Untuk membulatkannya lagi kita tekan. Kemudian untuk mencari nilai mean atau nilai tengah yaitu dengan rumus sama dengan average buka kurung lalu blok semua data, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari median atau nilai tengah kita bisa menggunakan dengan rumus sama dengan median buka kurung lalu blok semua data, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul dengan rumus sama dengan mode buka kurung lalu blok semua data, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari nilai data kuartil minimal dengan rumus sama dengan kuartile buka kurung blok semua data, kemudian titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari Q1 atau kuartil pertama yaitu dengan rumus sama dengan kuartil buka kurung blok semua data titik koma 1 kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari kuartil 2 dengan rumus sama dengan kuartil buka kurung blok semua data titik koma 2 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari kuartil 3 dengan rumus sama dengan kuartil buka kurung kemudian blok semua data titik koma 3 tutup kurung lalu enter. Untuk mencari nilai kuartil maksimum dengan rumus sama dengan kuartil buka kurung blok semua data, 4 tutup kurung lalu enter. Dan untuk mencari desil pertama yaitu dengan rumus sama dengan persentil buka kurung blok semua data titik koma 10 bagi 100 tutup kurung lalu enter. Untuk membulatkan yaitu ditekan. Kemudian untuk mencari desil kedua yaitu dengan rumus sama dengan persentil buka kurung blok semua data
titik koma 0,2 lalu tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari desil ketiga dengan rumus yang sama dengan persentil buka kurung blok semua data, kemudian titik koma 0,3 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari desil keempat dengan rumus yang sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,4 tutup kurung lalu enter. Untuk mencari desil kelima itu dengan rumus sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,5 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari desil keenam dengan rumus yang sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,6 tutup kurung lalu enter. Untuk mencari desil ketujuh dengan rumus yang sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,7 tutup kurung lalu enter. Dan untuk mencari desil ke-8 dengan rumus sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,8 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari desil ke-9 dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 0,9 lalu tutup kurung kemudian enter. Kemudian untuk mencari desil ke-10 dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan persentil buka kurung blok semua data, titik koma 100/100 tutup kurung lalu enter. Kemudian yang terakhir kita akan membuat standar deviasi atau disingkat dengan STADEV dengan rumus sama dengan STADEV buka kurung blok semua data, tutup kurung lalu enter. Untuk membulatkannya lagi, untuk mencari frekuensi kita bisa masukkan rumus sama dengan frekuensi tutup kurung data acak titik koma. Jika tidak bisa, kita bisa menggunakan koma, kemudian interval yang bagian kiri, tutup kurung, kemudian shift enter. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 100 atau jumlah data.
Untuk mencari persentase, kita menggunakan rumus dengan cara sama dengan kemudian data frekuensi dibagi dengan jumlah data frekuensi, kemudian klik F4 yang ada di keyboard untuk mengunci, kemudian enter hasil tersebut bila dijumlahkan. Untuk data kualitatif, kita menggunakan contoh PT Global Jaya mempunyai franchise mie ayam di 10 kota di Pulau Jawa. Dalam tabel tersebut dijelaskan pendapatan bersih dalam jumlah puluhan juta di setiap cabang. Untuk cabang Jakarta mendapatkan pendapatan bersih yaitu 8 juta, Kota Serang 1 juta, Tangerang 5 juta, Malang 4 juta, Semarang juga 4 juta, Yogyakarta 5 juta, Surabaya 9 juta, Bandung 4 juta, Jember 2 juta, dan Solo 5 juta. Untuk mencari rata-rata dari nilai pendapatan bersih dari semua cabang, yang pertama kita jumlahkan dulu berapa pendapatan dari semua cabang, yaitu sama dengan sum buka kurung dari rata-rata dalam data tersebut. Kita menggunakan sama dengan, kemudian klik hasil dari semua data, kemudian dibagi atau garis miring dengan jumlah semua data yaitu 10, kemudian enter.